Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih, apa kabar? Saya harap saudara-saudara mempunyai hati yang lapang, damai sejahtera, menghadapi beberapa hari lagi Jumat Agung, ya, kita mengenang akan penderitaan Tuhan Yesus. Dan saat ini akan saya bacakan betapa besarnya hati Tuhan Yesus, ya, bahwa pertama pada waktu dia disalibkan, Lukas mencatat sabda yang pertama, perkataan yang pertama dia katakan adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saudara, bisa tidak kita punya hati yang besar, hati yang lapang, bisa memaafkan orang yang baru saja melakukan kejahatan kepada dia. Sepanjang malam dia berjalan, ya, Via Dolorosa. Dia berjalan melalui jalan salib itu. Penderitaan yang luar biasa, dihina, dicerca, diejek, difitnah, ditampar saudara, dan dipukul, ditonjok, segala macam saudara. Itu penghinaan yang luar biasa, sulit untuk memaafkan, ya. Namun Tuhan Yesus bisa pertama-tama bilang, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan saudara, memang kadang-kadang memang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, ya. Seperti ada seorang pasangan yang masih muda, baru menikah, lalu mempunyai seorang anak, anaknya ternyata kelihatan agak terbelakang. Lalu anak-anak mereka sendiri, tetapi ibunya tidak suka, namanya Mary, dan suaminya Sam. Dia tidak suka dan agak ditelantarkan, tidak diperhatikan. Karena tidak suka, saya tidak mau punya anak seperti itu. Tapi saya bilang, tidak bisa begitu, ya. Tetapi ya, ini si Ibu Mary ini terus memperlakukan dia tidak baik. Sampai akhirnya dia punya anak kedua, anak perempuan. Ya, yang pertama Eric, yang kedua punya anak perempuan cantik dan cerdas, kelihatan cekatan. Dia senang, diperhatikan. Nah, apa mau dikata, hanya beberapa tahun kemudian suaminya meninggal. Suaminya meninggal, dia harus mengurusi dua anak ini. Dia tidak senang. Rumahnya dijual dan dia coba cari rumah yang lebih kecil. Namun saudara, Eric ditinggalkan di rumah itu tanpa ada yang menjaga. Jadi Eric masih sekitar 4-5 tahun, ya. Ditinggalkan begitu saja pada waktu dia tidur. Ini ibu tega banget. Dia pergi dan tidak mengingat sama sekali. Akhirnya dia menikah lagi. Dapat seorang suami yang baik. Namanya yang kedua ini namanya Sam, yang kedua ini. Yang pertama siapa? Nah, si Sam ini orangnya baik dan menolong Mary akhirnya untuk menjadi seorang yang punya perasaan. Ya, lebih sabar, lebih, ya, dia sendiri yang menceritakan bahwa dia tidak egois. Dia pada suatu malam dia itu bermimpi bertemu dengan seorang anak yang kurus, dan anak ini tanya, "Bu, di mana ya mama saya?" "Wah, kamu cari mama kamu. Siapa nama kamu?" "Nama saya Eric." Dia kaget sekali melihat itu Eric yang sudah kurus. Lalu dia meninggalkan begitu saja, dia pergi. Nah, sesudah itu jadi dia menangis, bangun tidur tuh nangis terus. Lalu saya bertanya kenapa. Dia minta diantar ke tempat yang dulu rumahnya yang kecil itu. Sampai di rumah yang kecil itu dia masuk ke dalam, dia cari-cari, tidak ada Eric. Dan dia menangis terus. Suaminya bertanya kenapa, ya. Dia cerita, "Saya tahu Sam, kamu bakalan benci sama saya, kamu tidak suka sama saya." Karena dia ceritakan riwayatnya, tapi Sam seorang yang baik, dia memaafkan. "Ya nggak apa-apa, sekarang saya bantu kamu mencari."
tidak ada, sudah sekeliling tidak ada. Akhirnya dia mau pulang. Pada waktu dia mau pulang ada seorang ibu tua yang bertanya, kamu mau kemana, cari siapa? Saya mencari, ibu tahu nggak ada anak namanya Erik? Oh, kamu siapa, kamu ibunya ya? Oh, kamu adalah wanita yang terkutuk. Oh, dimarah-marahin. Kamu terlambat, kemarin dia meninggal. Oh, rupanya kemarin dia sudah meninggal ya. Dan dia meninggalkan sebuah surat. Kalau dia berkata kepada nenek ini, dia memberitahu bahwa dia yang mengurusi selama ini. Dia memberi makan Erik. Tapi Eriknya kurus dan Erik menulis surat. Dia ingin bertemu dengan ibunya, tetapi dia juga takut kalau nanti ibunya meninggalkan dia. Jadi dia tulis surat. Dia tulis surat, dia kata, Mama, kalau Mama bertemu dengan saya, ya saya sudah pergi begitu ya. Tapi ibunya menangis terus. Saya juga menangis ya, sedih sekali. Ternyata dia bilang, ya saya sudah pergi. Tapi dia memang, ibunya ini sudah menyesal juga tidak ada gunanya, anaknya sudah meninggal ya. Dan dia minta ampun kepada Erik, tapi ya sudah nggak bisa lagi meminta ampun bagaimana ya. Nah saudara, yang saya ingin saya ceritakan ini ingin menunjukkan kalau Tuhan Yesus tuh orang yang jahat seperti apapun, kalau dia minta ampun apalagi diampuni. Ya, pencuri yang di sebelahnya itu, nah ini merupakan kata-kata yang kedua. Tuhan Yesus mengatakan, pada hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena pencuri itu minta supaya Yesus ingat kepada dia pada waktu kerajaannya dibentuk. Aduh. Dan Tuhan Yesus mengampuni segera. Ya saudara, nggak tahu kalau manusia bagaimana. Itu sebabnya saudara, jangan sampai kita menyesal. Kalau saudara berbuat salah, mintalah ampun pada Tuhan. Tuhan akan mengampuni saudara-saudara. Bertobatlah kalau ada kesalahan. Kalau di antara keluarga, di antara dengan teman ada yang belum saling memaafkan saudara, ini saatnya mengingat kematian Tuhan Yesus itu penuh dengan pengampunan. Jadi kita mesti minta ampun, kita bertobat kepada anak, suami istri, semuanya harus saling memaafkan, saling mengampuni. Dan yang sudah melakukan kejahatan menyesal dan bertobat. Jangan berbuat begitu lagi. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau mengampuni kami berapa besar sekalipun kesalahan kami. Ya Tuhan. Dan biarlah kami juga tidak menyesali ya Tuhan. Supaya kami insaf hidup kami. Jangan penuh dengan penyesalan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu kepada kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, jangan menyesal. Jadi sekarang harus kalau ya maksudnya itu sesalan kita itu ya membawa pertobatan. Ya, mungkin orang-orang yang menganiaya Yesus kemudian juga menyesal ya. Semoga lalu mereka bertobat. Oke saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.